April teman-teman, bulan April, bulan keempat yang berarti untuk sebagian orang gitu kan ya, dengan cara pandang dan persepsinya macam-macam gitu kan ya, akan melihat bulan keempat, aduh kok 4 ya gitu. Ada yang percaya banget kan 4 itu adalah ketidakberuntungan, 4 itu adalah kesialan, 4 itu adalah apalah kayak gitu ya. Tapi bulan keempat kalau misalkan kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain, angka 4 itu sendiri bisa berarti kestabilan, keseimbangan ya, seperti itu teman-teman. Tergantung sih cara kita memandang seperti apa. But ya, Oracle Card Indonesia yang memandang bahwa sama seperti semua hari, semua momen ya juga baik, maka bulan keempat pun juga akan menjadi bulan yang baik, bulan yang selalu akan membawa berkah ya, banyak berkah baik, berkah positif buat kita semua. Jadi ayo guys ya, kita baca berkah-berkah apa saja sih yang akan tumpah ruah di bulan ini dan apa yang bisa kita lakukan supaya bulan ini jauh lebih baik lagi. Oke ya teman-teman ya. Alright, kita bakalan baca buat teman-teman Libra di kali ini, dan semoga bacaan kali ini bisa memacu kalian ya untuk jauh lebih semangat, untuk tetap semangat ngadepin bulan ini. Jadi afirmasikan yang positif. Hayu ya teman-teman ya. Buat kalian semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and conditions berlaku teman-teman, dan juga di sana kalian akan menemukan link ya untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. So ya, kepoin karena bukan hanya melulu tentang readingan, tapi juga tentang terapi ya, music terapi, brainwave, binaural teman-teman ya. Jadi semoga bermanfaat buat kalian semua. Akan sangat bermanfaat pastinya kalau kalian mendengarnya nggak hanya sekali aja, tapi berkali-kali, berulang kali, karena konsistensi adalah kunci ya. Right, yuk kita baca ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I play a beautiful word for you. Oke, kita lihat ya. Kita bakalan lihat. Untuk overall di April ini seperti apa? Overall ya buat kamu. Oke. Bulan ini bulan seperti apa sih, akan menjadi seperti apa kurang lebih ya teman-teman ya. Bulan yang sebenarnya oke ya, quiet oke aja teman-teman ya. Hanya saja mungkin untuk beberapa teman-teman ya yang sedang ada problem ya, dari mungkin bulan sebelumnya juga udah kelihatan ya teman-teman ya. Lagi problem-problem yang berkaitan dengan relationship ya. Relationship bukan hanya sekedar relationship kamu dengan pasangan, tapi di pergaulan juga bisa ya, family juga bisa ya, koneksi hubungan kamu dengan seseorang juga bisa ya teman-teman ya. Jadi lagi baperan teman-teman ya, lagi berasa banget yang namanya tidak dipahami kayak gitu loh ya. Lagi moodnya lagi juga luar biasa gitu ya, lagi gitu banget sih teman-teman. Dan somehow beberapa teman-teman ada yang merasa memperlakukan atau diperlakukan tidak adil gitu ya, sama lingkungan bisa jadi, atau sama orang yang memang benar-benar kamu cintai juga bisa ya, seperti itu. Lalu ada perasaan-perasaan merasa tidak dipahami ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, lagi sibuk banget nggak sih bulan ini? Sibuk banget ya, banyak sekali yang harus kamu kerjakan, terutama di pekerjaan ya teman-teman ya. Jadi membutuhkan waktu yang memang sangat banyak ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk bisa yang namanya menyeimbangkan ya teman-teman antara pekerjaan dan relationship. Waktunya kamu seperti apa, karena ya memang bukan hal mudah sih ya kalau misalkan kita udah bicara tentang pekerjaan, dan pekerjaan lagi banyak membutuhkan perhatian ya. Kita pasti akan mengesampingkan atau memprioritaskan yang penting terlebih dahulu. Nah, tapi ini diingetin nih ya, boleh sibuk teman-teman, tapi juga tetap yang namanya kamu mesti punya waktu untuk diri kamu sendiri ya. Karena yang bisa paham badannya kita, pikirannya kita, jiwanya kita tuh siapa sih selain diri kita sendiri? Nggak ada ya.
ya cuman diri kita sendiri aja gitu ya, rather dan terperangkap dalam satu ilusi yang ada di pikiran sendiri teman-teman ya. Ayo kita pakai waktunya kita untuk apa sih? Ini bulan yang bagus buat belajar, buat upgrade skill, upgrade pengetahuan. Jadi kalau kalian mau nambah kursus, nambah pengetahuan ya, nambah pembelajaran ya, ini adalah bulan yang tepat banget nih teman-teman ya. Seperti ini. Tenang apa yang kamu lakukan ya, ini nggak bakalan yang namanya mengkhianati hasil ya, seperti itu. Jadi pengorbanan yang kamu lakukan ini akan kamu dapatkan gitu, sesuai dengan memang apa yang kamu keluarkan. Ibaratnya kalau kamu bekerja gitu kan ya, dan semangat gitu kan buat belajar ya, pasti hasilnya pun juga akan seperti itu gitu. Jadi nggak yang kamu nggak ngapa-ngapain tapi kamu bisa mendapatkan hal yang wow gitu ya, nggak juga ya. Kalau kamu melakukan pengorbanan yang wow, kamu pun juga akan mendapatkan sesuatu hal yang wow gitu. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain terus kamu mengharapkan hasil yang wow ya, kira-kira itu masuk akal nggak sih ya? Enggak lah ya. Seperti itu teman-teman. Nah ini adalah secara overall ya di bulan ini ya, overall di bulan ini buat kalian. Nah sekarang kita akan menuju ke kesehatan kamu, keuangan kamu, love readingnya kamu seperti apa, dan berkah-berkah baik apa yang potensi-potensinya akan terjadi di bulan ini ya. Kita akan menuju ke keuangan dulu aja kali ya, keuangan ya. Oke, keuangan kamu. Let me see forevermore. You are all I long for. I worship and adore and adore. Oke, keuangan ya guys. Keuangan kamu ini ada beberapa hal yang bersangkutan dengan keluarga ya, atau orang dekatnya kamu yang memang lagi butuh bantuan nih teman-teman ya. Tapi bukan berarti lalu semua harus di sana gitu ya. Prioritas dulu yang penting-penting ya. Jangan menghamburkan sesuatu hal untuk yang nggak diperlukan ya, atau sesuatu hal yang kayak kelihatan penting tapi padahal sebenarnya kamu juga tahu bahwa itu tuh nggak penting-penting amat kayak gitu loh. Kadang kan kayak gitu ya. Kita berasa banget ih penting banget nih gitu kan. Padahal kalau misalkan dipikir lagi gitu kan, dilihat lagi ya, banyak hal lah yang nggak ini gitu kan. Ada problem-problem yang berkaitan dengan keuangan teman-teman, yang berkaitan dengan keluarga yang bakalan kamu tahu ya setelah sekian lama ditutupi ya, akhirnya kamu ngerti. Dan ini membawa sebuah pemikiran yang baru nggak sih ya. Awalnya sih kepikiran ya, jadi nggak semangat juga ya, yang diharapin mungkin nggak sesuai ya juga iya teman-teman. Tapi ini tidak mematahkan semangatnya kamu ya, patah sebentar lah gitu, tapi setelah itu kamu bisa bangkit lagi ya. Ini juga nih pekerjaan kamu lagi banyak ya, tadi juga udah kelihatan teman-teman. Peluang-peluang, tawaran-tawaran juga banyak ya. Kalau misalkan masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi, finansial ya, ada tambahan-tambahan ya, peluang-peluang, tawaran-tawaran, tergantung sama kamu ngambil tawaran atau peluang itu kayak gimana gitu ya. Kalau tawarannya ada, peluangnya ada, tapi kamu nggak berani melakukan apa-apa ya, cuman mangkrak di situ aja. Tadi sebelumnya juga udah kita bahas ya, pengorbanan kamu yang wow ya, mungkin waktunya kamu, apa yang kamu kerjakan ya teman-teman ya. Kalau kamu melakukan dengan wow, pasti hasilnya pun juga akan wow ya, seperti itu. Ini juga diingetin untuk ini ya teman-teman ya, walaupun pekerjaan lagi banyak, peluang lagi banyak teman-teman ya, pikiran juga lagi banyak pula ya. Apalagi problem-problem yang berkaitan dengan keuangan keluarga ya, ini ada nih teman-teman ya. Ya tetap kudu yang namanya kamu memanage waktunya kamu dengan baik ya, seperti itu. Karena kalau kita nggak sehat, kita juga nggak bisa kerja kan ya. Ini kesehatan adalah yang utama ya kalau dilihat di sini, karena stressingnya kamu lagi tinggi banget, pekerjaan kamu juga lagi tinggi, tapi bagusnya peluang-peluang dan tawaran-tawarannya buat kamu juga lagi tinggi-tingginya. Jadi kamu bisa memilih dengan baik, memilih dengan bijaksana ya, berani sih, karena tiap hal pasti ada resikonya kan guys ya. Jadi ya nggak apa-apa pula gitu ya, siaplah sama resikonya. Bahkan mungkin yang terlihat aman gitu juga pasti ada resikonya kan ya, seperti itu. Oke. Ini buat keuangan ya. Sekarang kita akan menuju ke mana dulu nih? Love reading aja dulu ya, love reading.
love readingnya kamu. Kita bakalan baca buat teman-teman yang jomblo ya, lalu juga yang have relationship teman-teman, dan juga buat kamu yang menjalani complicated relationship ya, seperti itu. Right. Buat kalian yang jomblo teman-teman ya, ini lagi banyak hal yang harus dikerjakan sih ya, lagi banyak hal di pekerjaan yang masih diselesain juga ya teman-teman. Kalaupun kalian yang masih belum ada kerjaan ya, ini lagi banyak hal yang harus diselesaikan memang ya, seperti itu. Jadi ya butuh pikirannya ke arah sana dulu aja ya, seperti itu, karena keadaannya mesti survive nih di bulan ini ya. Kalaupun harus ketemu dengan orang ya, ini masalah-masalah berkaitan dengan pekerjaan sih teman-teman ya, masih belum terlihat ya kalau misalkan untuk ketemu dengan siapa dan kayak gimana, masih proses lah ya, seperti itu. Lalu untuk kalian yang have a relationship teman-teman ya, yuk belajar lebih terbuka yuk ya, nggak perlu yang namanya kalian takut menyampaikan perasaan. Kadang kan kayak gitu ya teman-teman, kita takut menyakiti perasaannya pasangan kita, tapi justru kita menyakiti jauh lebih banyak. Karena apa? Karena itu hal yang bikin kesel nggak sih kalau misalkan kamu tuh taunya harus dari orang lain gitu ya kan, menyakitkan malah gitu, bukan pasangannya sendiri yang ngasih tahu. Kalau pasangannya sendiri yang ngasih tahu mungkin sakit sih, tapi at least tahu sendiri gitu ya, cuman berdua aja. Kalau orang lain ya, ini kan bakalan menyakitkan pula gitu ya. Jadi fokus ke realita pada saat ini teman-teman, belajar lebih terbuka sama pasangan, sama diri sendiri juga ya. Gak perlu takut menyampaikan perasaan, dan juga jangan terjebak di masa lalu. Karena kalau misalkan kamu menjalani satu hubungan ya dengan seseorang gitu kan, terus habisnya kamu nengoknya ke belakang dengan masa lalunya kamu ya kasihan juga, kasihan kamunya, kasihan dianya juga, pasangan kamu ya, seperti itu. Problem-problem yang berkaitan dengan gangguan seksualitas ya, buat kalian yang sudah berumah tangga teman-teman ya, ini muncul ya, entah itu kelebihan atau kekurangan ya, seperti itu. Lalu kita lihat untuk kalian yang have a complicated relationship ya, ini belajar untuk tulus yuk teman-teman ya, tulus dan ikhlas ya. Ibaratnya kita itu nggak pernah bisa yang namanya memiliki seseorang, nggak akan pernah bisa. Even kalau misalkan kamu seumur hidup barengan sama dia pun ya, kita tidak pernah memiliki sesuatu hal, termasuk orang tersebut, orang yang kita sayang teman-teman ya. Jadi ya tidak perlu yang namanya kamu menggenggam terlalu erat, karena itu bisa jadi lepas ya. Belajar tulus ya. Kalau ada kompor-kompor di sekitarnya yang bikin konflik-konflik yang sangat luar biasa ya, bikin masalah jadi tambah keras gitu kan, lebar, jeder ya teman-teman ya jangan ya. Lihat dengan sudut pandang yang luas, jangan gampang dikomporin gitu. Hubungannya kan sebenarnya aku sama kamu gitu kan ya, bukan sama orang lain ya. Kalau hubungan sama orang lain ya nggak apa-apa silahkan, tapi kalau misalkan ada perbedaan kan bisa diselesaikan. Even kalaupun gak bisa berdamai, setidaknya ada solusi lah ya, seperti itu. Oke, right? Ini buat love readingnya kamu teman-teman ya, buat kalian yang jomblo, buat kalian yang have a relationship, dan juga buat kalian yang sedang menjalani complicated relationship. Sekarang kita menuju kemana nih? Kesehatan ya. Kesehatannya kamu. Ini kalau nggak sehat juga kita nggak bisa ngomong yang lain ya. Kalau nggak sehat kita nggak bisa kerja, kalau nggak sehat kita juga nggak bisa ngurusin masalah-masalah yang berkaitan dengan relationship, keluarga ya kan. Jadi ini kuncinya nih, kesehatan. Ada attachment ya, lalu juga ada hope ya, dan juga ada strength di sini. Jadi buat kesehatan kamu ya, jangan lupa buat istirahat ya, jangan lupa bahagia,
Jangan lupa istirahat kalau udah kerja gitu kan, tahu waktu, tahu kondisinya kamu, tahu batasan-batasan dirinya kamu ya. Kalau udah terlalu banyak berpikir pening ya, udah tahu begitu ya, udah stop ya di saat ada batasnya ya. Kayak ada warning titit gitu ya, seperti itu ya udah teman-teman. Ya, seperti itu, tahulah kondisinya kamu sendiri gitu. Karena yang ngerti badan kita kan kita sendiri. Kalau kamu nggak kuat begadang ya udah jangan dipaksa begadang gitu. Udah tahu lebih baik tidur dulu gitu kan, ngebut besok paginya gitu kan, ketimbang malam begadang tapi hasilnya pun juga nggak maksimal teman-teman ya, seperti itu. Jadi tahu diri, tahu kondisi dirinya kamu, tahu batasan dirinya kamu ya, seperti itu. Karena itu sepenting itu loh ya, kesehatan kita nggak ngerasainnya sekarang ya, usia masih 20-an ya, 30-an ya, nanti ya teman-teman ya usia udah 50-an. Wah, itu kata orang tua saya begitu ya. Nanti ya kalau usia kamu udah 40-an tuh ya, udah 50-an lu baru kerasa tuh gitu ya. Biasa gitu gak sih ya? Ya jaga kesehatan ya, sesuai dengan porsinya kamu ya. Jangan mudah tergoda sama kesenangan-kesenangan yang sifatnya sesaat, termasuk makanan ya teman-teman ya. Kalau misalkan boleh jujur nih ya, misal kamu ada makanan yang alergi apa gitu, nggak apa-apa deh, ntar juga ada obat anti alergi gitu ya. Jangan kayak gitu ya guys ya. Jangan seperti itu ya. Lalu buat selanjutnya ya, jaga pikiran sih ya, lebih ke pikiran kamu ya, tetap adem, tetap tenang ya. Untuk bulan ini fokus ke daerah yang perlu dijaga tuh, daerah dada ya, kepala, terus habis gitu juga kaki ya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Alright, ini buat kesehatan kamu. Nah, sekarang kita akan menuju ke berkah-berkah apa aja sih ya, berkah melimpah apa aja yang mungkin akan hadir gitu ya, potensinya apa aja, kabarnya baik ya. Kita lihat. Ada expression teman-teman ya, ada balance, ada juga freedom. Oke. Hal yang selama ini kamu harus lakukan sendiri ya teman-teman ya. Artinya kalau misalkan ada beban-beban di keluarga ataupun beban yang harus kamu pertanggungjawabkan sendiri ya, ini ada bantuan nih dari orang yang ibaratnya dari keluarga ya, orang dekat, tapi orang yang kamu sebenarnya nggak sangka gitu, karena selama ini kayak dia cuek-cuek aja gitu ya, cuek gitu ya teman-teman ya, cuek ya kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi hal yang selama ini harus kamu tanggung sendiri, hal yang kamu harus selesaikan sendiri, harus ini sendiri ya, semuanya sendiri, ini ternyata ada bantuan lah gitu ya, orang gak cuek-cuek amat ya. Ini kabar baik loh ya, hal yang baik, karena orang udah mulai mau empati gitu loh sama kamu ya. Lalu juga perlakuan adil ya, selama ini mungkin kamu gak ngarep juga gitu ya, terserah lah gitu, mau tahu juga gak, silahkan, mau enggak pun juga gak apa-apa gitu ya. Ini kamu dapat nih keadilan dari sebuah situasi yang kamu alami selama ini ya. Ini bisa jadi terkait banyak hal ya, hubungan juga bisa ya, pekerjaan juga bisa, malahan di saat benar-benar kamu tuh udah benar-benar melepaskan, ya udahlah terserah gitu ya, malah justru kamu mendapatkan keadilan tersebut sih teman-teman ya, keadilan yang pada akhirnya membebaskan kamu dari apa sih, dari hal-hal yang mungkin selama ini bikin kamu tuh nggak bisa kemana-mana gitu kan, nggak bisa apa-apa dan looping di sana-sana aja, stuck di sana-sana aja. Akhirnya ada bantuan yang hadir, terbuka juga jalannya gitu teman-teman, kebebasan yang kamu dapatkan. Bagus sih teman-teman ya. Jadi kondisi yang kemarin-kemarin stuck ya, kemarin-kemarin nggak ada bantuan ya, ini udah ada bantuan yang hadir ya di bulan ini. Good. Oke, sekarang kita menuju ke saran-saran ya, saran-saran buat kalian ngadepin bulan ini apa, kita lihat. Oke, belajar lebih tegas ya teman-teman ya, apalagi kalau misalkan dilihat di sini ya, hal yang menyangkut tentang pekerjaan ya teman-teman. Jangan jadi down kalau misalkan ada sesuatu hal yang terjadi gitu ya, bukannya down tapi ayo bangkit teman-teman ya. Saat jatuh jangan pernah melihat
Jangan pernah melihat hanya di bawah aja terus-terusan gitu ya. Kalau jatuh ya kamu mesti belajar buat berdiri sendiri, bangkit sendiri teman-teman. Jangan kehilangan harapan, keberaniannya kamu, karena nanti ada masanya gitu kan, dimana semuanya akan baik-baik aja. Yang namanya bahagia juga akan berlalu, yang namanya sedih juga akan berlalu. Jadi you don't have to worry. Lakukan saja yang membuat kamu itu bahagia, semangat. Apa sih yang bisa kamu kerjakan gitu kan, untuk membuat segala sesuatunya jadi jauh lebih baik ya. Seperti itu. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan emosi ya, emosi, perasaan. Sesaat gak sih teman-teman bisa jadi sesuatu hal yang menyedihkan gitu, pada akhirnya sesuatu hal yang kita sesali ya gitu. Tapi ya dari sana kita pasti belajar, right? Ada ketakutan ya, pasti namanya juga manusia gitu, tapi bukan berarti kamu berhenti di sana ya. Lebih lentur, lebih lembut, mungkin akan banyak menyelamatkan kita di bulan ini teman-teman ya. Banyak refleksi diri, kalau emang salah ya bilang aja salah gitu, orang gak ada yang ini juga gitu, disalahin juga ya gak apa-apa ya, karena emang kita salah gitu. Tapi ya dari sana kita belajar gitu ya, jangan salah tambah aja gitu kan, gak ngaku salah terus diem aja melipir pura-pura ini gara-gara takut gitu, janganlah ya. Namanya juga manusia teman-teman ya, kalau misalkan kita terbawa sama emosi ya wajar, cuman ya emosi nggak akan menyelamatkan kita, malah justru menjatuhkan kita kan ya. Di tahu kapasitas dirinya kita, tidak memaksakan sesuatu hal ya, punya ego, punya keinginan bagus, tapi juga jangan mengharapkan terlalu berlebihan, karena kadangkala yang kita harapkan berlebihan ini jatuhnya malah bikin kita kecewa gitu. Jadi ya yuk lepaskan ego yang terlalu berlebihan. Punya keinginan boleh, tapi kalau berlebihan itu juga nggak baik ya. Belajar mendengarkan ya. Ngeyel boleh lah gitu kan, tapi ngeyelnya ngeyel yang smart ya guys. Ngeyelnya jangan pakai gas ya. Oke. Kita bakalan jumpa lagi teman-teman next month ya, di readingan bulan depan ya. Semoga bulan ini bisa kita lalui dengan baik ya. Tetap semangat buat ngadepin bulan ini. Ketemu lagi di bulan depan dengan perasaan yang jauh lebih baik, semangat yang jauh lebih baik pastinya, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye.